Selamat sore. Ketemu lagi di Frans Raya Official. Dalam video kali ini saya akan membahas seputar iuran BPJS, di mana di akhir tahun 2019 lalu terjadi kenaikan iuran BPJS efektif per 1 Januari 2020 yang dituangkan dalam Perpres nomor 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan, yang ternyata banyak masyarakat yang merasa keberatan. Jadi karena ada wacana kenaikan tersebut per 1 Januari 2020, wacana ini menjadi konsumsi publik. Ada yang menggiring ini ke arah politik, ada yang mengatakan pemerintah memberatkan masyarakat kecil, masyarakat miskin atau masyarakat kecil semakin terjepit dengan kenaikan iuran BPJS ini. Di lain sisi, ada juga masyarakat yang mendukung kenaikan tersebut. Ada yang menganggap kenaikan tersebut sudah sangat wajar. Bahkan ada yang membandingkan dengan asuransi kesehatan swasta. Jika dibandingkan dengan iuran asuransi swasta, maka kenaikan BPJS tersebut masih dianggap murah oleh sebagian masyarakat. Muncul pro dan kontra, pembahasan yang liar di media sosial. Namun kita sebagai negara hukum, semua mekanismenya harus melalui hukum. Karena perdebatan yang pro dan kontra tidak memiliki dampak apapun. Hanya menjadi wacana di warung kopi, menjadi wacana di sosial media yang ujungnya tidak jelas. Hanya sekedar berdebat tanpa hasil. Nah, untuk itu kita harus berterima kasih kepada Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia atau disingkat KPCDI. Kenapa kita berterima kasih? Karena komunitas ini melakukan gugatan judicial review ke Mahkamah Agung terhadap Perpres nomor 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan. Kenapa kita berterima kasih? Karena hasilnya Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS. Nah, ini yang benar. Jadi ketika kita menganggap suatu kebijakan pemerintah dianggap bisa kita katakan merugikan masyarakat, ada mekanisme hukum yang harus ditempuh. Bukan dengan nyinyir, menghina dan sebagainya, karena itu tidak ada gunanya. Nah, ini hasilnya jelas. Mahkamah Agung mengabulkan sebagian gugatan dari Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. Nah, dalam perkara nomor 7 P/HUM/2020, perkara hak uji material. Hasilnya Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS. Dengan demikian, iuran yang per 1 Januari 2020 naik 100%. Untuk kelas 3-nya 42.000, kelas 2-nya 110.000, kelas 1-nya 160.000 yang dituangkan di pasal 34 batal demi hukum, dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Maka dengan demikian iuran BPJS kembali ke harga semula, di mana kelas 3 sebesar 25.500, kelas 2 sebesar 51.000, kelas 1 sebesar 80.000.
Nah, jadi komunitas pasien cuci darah Indonesia melalui kuasa hukumnya Tony Samosir. Jadi ini cara yang benar selaku masyarakat yang taat hukum. Jadi pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Perpres nomor 75 tahun 2019. Kemudian diuji materi di Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung membuat keputusan kenaikan iuran tersebut dibatalkan. Nah, jadi sekali lagi saya katakan kita harus berterima kasih kepada komunitas pasien cuci darah Indonesia, karena walaupun hanya mereka yang melakukan uji materi, namun dampaknya, akibatnya kepada masyarakat luas. Bukan hanya kepada mereka saja, jadi bukan hanya iuran mereka saja yang menjadi kembali ke semula, tapi semua masyarakat. Makanya kita harus berterima kasih. Nah, ini satu pelajaran bagi kita. Jika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita rasa tidak sesuai atau bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan undang-undang lainnya, maka ada mekanisme hukum yang layak ditempuh. Bukan dengan, seperti saya bilang tadi, bukan dengan cara menjatuhkan pemerintah, mencibir, menghina, menyatakan rezim ini tidak pro rakyat dan sebagainya. Nah, itu tidak ada gunanya, karena tidak berdampak apapun, tidak berujung apapun. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna bagi kita. Untuk itu kita ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Tetap di Frans Winuraya Official. Mantap.